Saya Jaya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 hal, diantaranya ada inheritance, overriding, multiple inheritance, multi-level inheritance, method resolution order, dan yang terakhir adalah polymorphisme. Yang pertama adalah inheritance atau bisa dikenal sebagai pewarisan. Nah, pewarisan sendiri sesuai namanya adalah mewariskan, seperti pada gambar, seperti pada di layar. Di sini saya memiliki kelas char. Nah, kelas char ini memiliki dalaman seperti ini dengan input sekian dan sekian, output sekian. Nah, ada subclass yang mewarisinya, saya beri nama dengan game. Nah, di sini jikalau kita memanggil kelas game, maka isi di dalamnya akan sama seperti kelas char. Nah, mari dicoba, bisa dilihat isinya sama, yang berbeda hanyalah outputnya saja. Oke. Yang kedua adalah overriding. Overriding ini bisa dibilang adalah mengganti isi dari kelas itu sendiri, mengganti isi subclass lah. Nah, saya menggunakan kode yang sama seperti pada inheritance. Yang membedakan hanyalah di bagian bawahnya yang sama-sama kelas game dengan kelas game yang mewarisi kelas char dengan output yang sedikit berbeda. Nah, outputnya seperti saya ganti menjadi profil sedang diupdate. Nah, kenapa harus ada inputan ini walaupun cuma output ini saja yang dikeluarkan? Dikarenakan di kelas char sendiri memerlukan ini agar bisa berjalan. Jadi jikalau saya menjalankannya, bisa dilihat dikarenakan ini masih saya jalankan, jadi akan keluarkan char profil. Output yang ketiga yang seharusnya sama seperti output di atas, dikarenakan ada kelas game yang mengubahnya menjadi outputnya menjadi profil sedang diupdate, walaupun kelas dan subkelasnya sama. Nah, selanjutnya multiple inheritance. Nah, ini bisa dibilang merupakan subclass yang mewarisi dua kelas. Kelas pertama dengan kelas pertama dengan nama skill aktif dengan output skill yang harus diaktifkan. Kelas kedua adalah skill pasif dengan output skill akan otomatis aktif. Yang ketiga adalah kelas hero yang mewarisi dua kelas, yaitu skill aktif dan skill pasif. Nah, di sini saya memanggil kelas hero. Nah, dikarenakan kelas hero mewarisi kedua kelas ini, maka saya bisa memanggil dev keduanya, yakni aktif dan pasif. Jikalau saya jalankan akan menjadi kedua devnya akan terpanggil. Oke, yang keempat adalah multiple inheritance. Nah, ini merupakan kelas turunan bertahap, yakni yang pertama, saya di sini punya kelas utama Sony yang diturunkan ke PlayStation dan PlayStation diturunkan lagi ke Xperia. Nah, fungsinya
kurang lebih sama seperti pewarisan, tapi dengan konsep Xperia bisa memanggil semua dev yang ada di atasnya, dikarenakan Xperia merupakan anak kelas dari semua kelas-kelas di atasnya. Jadi Xperia punya hak untuk memanggil dev dari kelas Sony, dev dari kelas PS, dan dev dirinya sendiri. Jika kita jalankan, semua dev akan tereksekusi. Oke. Yang kelima adalah metode resolution order. Nah, ini bisa dibilang cuman sebagai pembuktian, dikarenakan ya lihat saja sendiri. Pada bagian di sini saya punya dua kelas dengan nama tas dan keranjang dengan output sendiri-sendiri, tapi devnya memiliki nama yang sama, sehingga di sini ada kelas baru bernama bawa barang bawaan yang mewarisi kedua kelas utama, kelas di atas. Nah, jikalau kita memanggil kelasnya dan memanggil devnya info, maka yang akan dijalankan adalah yang tas, kelas tas, dikarenakan pada bagian ini kita memasukkan tas terlebih dahulu baru keranjang. Jikalau kita ubah tasnya menjadi keranjang, jika kita ubah, maka outputnya akan berubah juga menjadi yang keranjang terlebih dahulu, dikarenakan yang dibaca terlebih dahulu adalah yang paling depan, sehingga yang ditampilkan adalah yang pertama. Yang keenam atau yang terakhir adalah polymorphisme. Nah, ini kelas yang ini bisa dibilang seperti overriding, cuman lebih kompleks. Nah, maksudnya di sini saya punya kelas utama yang saya beri nama bangun dengan dev langsung. Nah, di sini ada subclass bernama mandi dan subclass buka HP dengan devnya sama-sama langsung, ya kan. Nah, dev langsung ini punya dua output yang berbeda, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, kita outputkan kegiatan 1 dan kegiatan 2 langsung. Nah, ini akan jikalau dieksekusi akan menampilkan kedua metode mereka sendiri, dev mereka sendiri, bukan dev yang utama, dikarenakan sudah diubah di bagian di overriding, di override pada bagian ini, sehingga output yang akan dikeluarkan adalah dev yang dev dari mandi, dev dari kelas mandi, dan dev dari kelas buka HP. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.